اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum? Khair, Masya Allah. Puasa semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihawlihi wa quwwatihi al-qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Pertama-tama dan tentu yang paling utama, seraya dan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Nikmat-nikmat yang kalau kita renungkan lebih banyak yang kita syukuri atau kita kufuri. Bahkan nikmat yang luar biasa adalah baru saja tadi kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Itu merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menunaikan sholat-sholat 5 waktu secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai figur suri tauladan yang sempurna akhlaknya, pribadinya. Karena krisis figur di zaman sekarang sangat-sangat sudah luar biasa. Kita kadang-kadang mengidolakan figur siapa saja kita sebut, maka kita akan menanggung rasa kekecewaan ketika figur yang kita figur ini melakukan suatu kekeliruan atau yang tidak cocok dengan hati. Tapi kalau kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak akan memberikan kekecewaan kepada kita. Bahkan cintanya kita di dunia akan membuahkan hasil yang menenteramkan hati. Bahkan di yaumil kiamah pun Rasulullah senantiasa mendoakan kita, memihak kita. Karena orang yang akan dibangkitkan di yaumil ba'ats pertama kali adalah Rasulullah. Dan ketika itu Nabi mencari aina ummati, mana umatku. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat beliau yang cinta dan mencintainya hingga ajal dijemput kita semua, serta masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil kiamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat di puasanya? Masih? Ibu-ibu masih? Masya Allah, beneran puasa kok. Ya Allah, jangan kalah nih adik-adik, lihat. Ini yang keberapa sih, hari yang keberapa ini? 14? Oh 14.
Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 14 hari, maka sisanya 16 hari lagi. Betul? Betul, bukan hadis. Ya, betul. Ya Allah, Allah masih berikan kita kesempatan, nikmat bertemu dengan Ramadan, dan ini masuk hari ke-15. Kalau kita renungkan, coba sesuai fakta, ada yang 3 hari sebelum Ramadan, ada yang 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Tapi Allah berikan kita kesempatan ini, maka mari kita persiapkan ataupun maksimalkan detik demi detik, waktu demi waktu, bahkan hari demi hari di Ramadan ini. Ini yang menimba ilmu, wah jangan langsung pengen buru-buru liburan, santai. Ini biasa. Pesantren itu kan kalau udah liburan number 1, giliran suruh balik ke pondok, nantilah nunggu asar. Mana ada orangnya di sini? Baik, tema kita apa? Motivasi tekun ibadah dan belajar di bulan Ramadan. Masya Allah. Angel. Apa itu angel? Angel. Berat nih. Motivasi kita dalam tekun ibadah apa? Nomor 1, tempatkan yang namanya ketakwaan. Maksudnya apa? Di setiap aktivitas kita, maka posisikan nilai takwa. Takwa itu apa? Ada yang berani mengatakan, menjawab di sini, ma huwa taqwa? Aina? Halo? Ma huwa taqwa? Ada yang berani mengatakan takwa adalah, pakai bahasa Arab boleh, bahasa Inggris never mind. Ibunya lah, Masya Allah. Apa itu takwa, Bu? Takwa adalah menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangan Allah. Masya Allah, hadiahnya surga. Amin. Soalnya nggak ada hadiah. Luar biasa, betul. Ada lagi yang lain, yang beda jawabannya. Sama ya, ngikutin mbahnya. Ada nggak yang berbeda? Iya. Tidak ada, berarti sama ya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu penjelasan istilah secara istilah takwa. Padahal sekelas Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, ma huwa taqwa? Rasulullah SAW yaqul at-taqwa hahuna. Ibnu Mas'ud, takwa itu apa sih? Bahasa kita. Nabi sering mengatakan takwa itu adanya di sini, gak kelihatan. Nih seperti kita sekarang, ya kita tuh gak kelihatan ini siapa di antara kita yang paling bertakwa. Apakah yang lagi pakai sorban? Enggak. Apa yang lagi ceramah? Enggak. Apa yang lagi duduk di depan? Enggak. Gak bisa terlihat takwa itu. Karena takwa itu antara kita dengan Allah saja. Nah, puasa itu mengajarkan kita tentang ketakwaan. Di depan orang kita bisa aja pura-pura lapar. Kenapa puasa? Bisa aja. Tapi di bujro, di kamar. Bahasa di sini apa ya? Di Sunda itu nyemen. Namanya nyemen di Sunda. Saya orang Sunda. Kalau di Jogja itu kalau nggak salah namanya kokel. Kokel. Hati-hati. Itu biasa. Apalagi yang terus dah, waduh, habis mudipa gitu ya. Wah, datang banyak makanan. Waduh, itu daulatnya isinya udah kayak supermarket. Hati-hati, di depan manusia kita bertakwa kepada Allah, gak ada manusia pun bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi setiap perbuatan salah,
khilaf, dosa itu dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapus. Makanya kalau pas lagi berbuat kesalahan itu langsung segera minimal dengan istighfar. Temennya jatuh, cuk. Astagfirullah. Tuh kan enak kan ya ngetawain orang itu. Iya, temennya lagi buru-buru bawa mikropak gitu ya ke kamar mandi, kesandung, pas lagi giginya atau odolnya mana, enak juga ngetawain ya. Segera istighfar. Kalau bisa tolongin. Astagfirullah. Nih, gue rapopo, aku rapopo. Ini serius nih. Karena anak dimarah melihat ya, maksudnya ya Allah dulu aku ujian, imtihan tahrir. Teman gitu ya, buru-buru dari kamar mandi karena jaros sudah bunyi, ya Allah, dia buru-buru kerja pada mau baris, dia belum selesai, oh ya Allah, lagi di fokusnya gitu ya, dia jatuh, kita tuh enaknya nggak tahu lagi, karena jatuhnya tuh lucu gitu. Coba itu resiko kita. Nah takwa itu ketika kita punya kesalahan sekecil apapun segera timpali dengan kebaikan, minimal istighfar. Kemudian apalagi takwa hahuna di hati, nggak ada yang tahu. Jawaban Ibnu Mas'ud gimana? Langsung dia mengatakan, ya Umar, pernahkah kamu melewati satu jalan di mana di jalan tersebut kamu harus lewat jalan itu, tapi di jalan tersebut ada kerikil tajam, ada duri-duri yang ya istilahnya itu duri itu apa? Tajam gitu ya. Pokoknya banyak ranjau. Gimana kamu cara melewati jalan itu? Spontan Umar mengatakan, tentu saya akan hati-hati. Dzalikat taqwa. Kata Ibnu Mas'ud. Itulah takwa. Jadi takwa itu kehati-hatian kita dalam melakukan segala aktivitas apapun. Mau sholat, takwa niatkan, jadi hati-hati, wudunya hati-hati, ada yang takut gak ke basuh. Wudu itu kan harus sampai sikut nih kalau misalkan tangan. Kalau kumur-kumur, hati-hati, jangan lama-lama, lagi puasa. Apalagi dia gorgir itu gini, itu batal puasanya. Hati-hati ya. Banyak yang membatalkan puasa kalau sudah benda zat cair padat nempel kena di tenggorokan bisa membatalkan puasa. Nah makanya kumur-kumur batal nggak kumur-kumur? Halo? Kumur-kumur membatalkan puasa tidak? Tidak. Tapi kalau kumur-kumurnya karena ada kesengajaan tidak ada uzur, nah, misalkan tengah hari jam 1, haus misalkan kumur-kumur kan gak ada maksud, kumur-kumur lah dia bisa batal. Apalagi kumur-kumurnya pakai kuah Indomie batal. Merokok batal tidak? Oh tidak, ya alih hisab batal karena nggak ada uzur syar'i, walaupun nggak kena tenggorokan, ya cuma dimainin di depan doang. Aina bisa kan? Semua aman aja, semua aman. Aduh ini. Lanjut. Puasa pun dibolehkan kita itu nyicipin makanan. Itu dibolehkan. Ibu-ibu biasanya kalau lagi masak, halal, mubah, boleh nyicipin masakan, tapi dengan kadar jangan banyak-banyak. Nyicipin, dibuang, bukan ditelan. Kurang apa? Kurang garam. Cobain lagi. Kurang apa? Kurang gula. Cobain lagi. Kurang apa? Kurang banyak. Takwa. Jadi hati-hati kita. Ya, nggak ada orang. Takwa. Tutup aurat. Nah ini akhwat. Ya Allah. Ujian para wanita itu salah satu kenapa Rasul mengatakan banyak penghuni neraka itu golongan
Kenceng-kenceng banget, santai. Wanita, ini yang akhwat kesinggung nggak dengan hadis ini? Gimana ayo? Ya, hati-hati. Kenapa? Nomor satu yang mengakibatkan wanita masuk nerakanya Allah banyak diakibatkan karena kurang taatnya sama suami. Yang kedua, masalah aurat. Makanya hati-hati dengan aurat. Aurat itu dalam Islam itu bukan hanya nutup saja. Buat apa kalau ditutup tapi masih melekat? Maksudnya ngetat. Halo, jangan dibayangin. Repot. Takwa, hati-hati. Astagfirullah. Ini serius. Dulu tahun 1990-an lah. Tahun 90-an, ya Allah, ini belum ada lahir kan? Tahun 90-an, bapak-bapak ibu sudah mengalami. Ya Allah, gimana pakaian dulu tuh? Ya, bray, cut bray kan, ada yang cut bray, ada bray. Jadi gombrang, apa namanya? Nggak ngetat, nggak ada yang ngetat. Itu ada seorang mbak-mbak di Jakarta duduk di halte bis, ngapain? Ya nungguin bis, sendirian. Oh, zaman dulu masih sepi Jakarta, bayangkan. Duduk, mobil lalu lalang ya hanya berapa gitu, nggak ada orang padahal. Hanya ada angin berhembus kencang, bus. Itu roknya ngangkat, hanya selutut. Si mbak ini nangis sesebukan. Nangis. Padahal nggak ada yang lihat. Ada tiba-tiba si mbak yang lain, "Mbak, kenapa nangis?" Sesebukan. "Kenapa mbak nangis? Ada apa mbak? Ada pencuri atau gimana?" "Tidak." "Kenapa?" "Tadi ada angin berhembus, rok saya ngangkat, saya malu sama Allah." Nangis karena malu dan takut kepada Allah, tidak bisa menjaga dirinya. Itu hanya gara-gara ada angin, roknya berhembus. Tahun 90-an, bayangkan. Tahun 2024, tiada angin, tiada badai. Rok angkat sendiri. Iya. Tapi insya Allah di sini aman. Ya Allah, tuh masalah takwa tuh kehati-hatian kita. Makanya sisipkan nilai takwa. Adik-adik lagi belajar, takwa, lagi ujian, boleh tidak nyontek? Nggak boleh, takwa. Jangan malah bersiji. Hei, ini serius guys. Coba bayangkan kita, takwa itu kehati-hatian kita. Mungkin orang lain tidak melihat, mungkin mudabir nggak tahu, mungkin ustaz nggak paham kita, tapi Allah Maha tahu. Makanya Umar bin Khattab ketika itu mengambil seorang menantu wanita yang ketika itu nggak sengaja Umar lagi istirahat di depan rumahnya. Ternyata ada komunikasi antara ibu dan anak perempuannya, penjual susu kambing. Ibunya memaksa, "Nah, ayo kita campurkan air." Anaknya mengatakan, "Ibu jangan, sudah ada regulasi dari pemerintah Umar bin Khattab, tidak boleh, ini dilarang." Umar tidak tahu, nak. Umar tidak melihat. Umar itu lagi ngedengar percakapannya, kaget. Anaknya bilang apa? "Umar memang tidak tahu ibu, tapi Allah tahu." Kamu itu ya Allah, udah campurkan saja. Masya Allah. Ketika itu Umar bin Khattab kaget. Ada anak wanita seperti ini, langsung beliau nggak langsung masuk ketika itu, tapi langsung pulang ke rumah. Ngapain? Mempersiapkan bawa anak laki-lakinya. Anaknya yang bernama Asim diajak datang ke rumah yang kemarin ketemu. "Assalamualaikum." Kaget ibunya, "Ya Allah, Khalifah datang ke rumah kami, ada apa ini? Suatu kehormatan buat kami." "Tidak apa-apa ibu, boleh saya masuk?" Silakan. Gelap depan ibu. "Ibu, mohon maaf, saya kesini punya maksud." "Oh, maksud apa ya Khalifah?" Kemarin waktu sekitar jam sekian, dikasih tahu, saya tidak sengaja lewat di depan rumah jenengan dan saya istirahat. Terus ada apa ya? Saya mendengar percakapan Anda dengan anak Anda. Yang mana ya? Tentang susu kambing yang dicampur air. Allah Akbar, saya minta maaf. Aku tanya ibunya, "Gak apa-apa ibu, gak apa-apa. Tapi kami demi Allah tidak jadi mencampurkan, tidak." Wah, jujur. Ya nggak apa-apa ya. Itu urusan jenengan dengan Allah.
Tapi enggak, saya ingin bertemu dengan putri ibu, boleh? Loh, ada apa, putri saya nggak bersalah? Tidak. Dipanggil dulu saya, dipanggil. Nah, dipanggil sambil nutup. Karena bentar ngobrol. Gitu. Ketika itu langsung dipanggil anaknya Asim. Ajudannya sudah ngikutin, ajudannya Asim. Bu, kalian punya maksud apa di sini? Ingin menikahkan, melamar anak ibu ini. Ini anak saya Asim. Kaget ibunya. Merasa satu kehormatan dilamar sama seorang presiden bahasanya. Padahal dia rakyat biasa. Karena Umar melihat ada potensi nih mahal ketakwaan ini. Orang yang takut kepada Allah ini jelas harganya mahal. Sehingga Asim ketika itu mau, yang penting ridho dari ayahnya. Siap. Dan akhirnya mereka menikah. Dan dari sejarah dikatakan terlahirlah dari keturunan mereka itu adalah Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan sebagai khalifah ke-5. Ya. Umar bin Abdul Aziz bin Asim bin Umar bin Khattab. Masya Allah. Kalau ada tahu tentang sejarah Umar bin Abdul Aziz, dia luar biasa. Silahkan baca sejarah. Nah, dari hal ini ketakwaan itu mahal. Makanya ayo sisipkan nilai takwa dalam setiap lini kehidupan kita. Mau makan, takwa. Kenapa takwa? Kita akan hati-hati. Makanan yang sudah siap saji, ini halal dan thayyibnya sudah jelas. Takwa, hati-hati ketika makan, baca doa. Mau mandi, takwa. Ya, gimana takwa? Hati-hati. Ada hal-hal yang di kamar mandi itu kan ujiannya berat. Woi, kalau nggak nyanyi, Tuhan. Nah, ada pola. Iya, jangan nyanyi. Kata Nabi, di kamar mandi itu potensi setan ada. Kamar mandi sebagus apapun, seenak apapun, sebersih apapun, ada setan jantan dan betina. Makanya bacaan doa mau masuk kamar mandi gimana? Allahumma barik apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Khubus wal khaba'is itu diartikan setan jantan dan betina. Makanya kita berlindung kepada Allah. Gak kebayang pas lagi nongkrong di kamar mandi itu kan pikiran kemana-mana. Ingat si dia. Akhirnya apa? Apain lah terserah. Hati. Yang kedua, nanti ada sesi tanya jawab tidak ini? Halo? Ada? Oke, hadiahnya umroh. Amin ya. Yang kedua, setelah ketakwaan di awal, maka hiasi hidup kita dengan yang namanya keberkahan. Apa itu keberkahan? Setiap detik demi detik cari nilai berkah hidup itu. Apa artinya nilai yang besar, yang tinggi, yang dibangga-bangga, tapi hasil dari kecurangan? Lebih baik nilai apa adanya, tapi hasil kejujuran. Setuju? Ini potensi. Kalau kita sudah terbiasa dapat nilai itu berkahnya. Karena nanti kalau kita dapat jabatan, amanah, tanggung jawab, kita akan mengincar keberkahannya. Bukan hanya soal menang, bukan hanya soal decak kagum dari orang. Tidak. Maka nilai keberkahan itu apa saja? Umur berkah. Minta sama Allah itu bukan hanya panjang umur. Umur panjang tuh gak enak. Halo? Mau panjang umur? Bingung ini. Bilang mau, nanti kepanjangan. Enggak, nanti mati besok. Umur itu bukan soal panjang, tapi berkah. Makanya besok hati-hati kalau pas ada yang ulang tahun jangan nyanyi panjang umur. Panjang umur. Kasihan kalau Allah benar-benar kabulkan dia umurnya panjang. Coba 200 tahun mau? Bukan? Bingung kan? Nggak mau, ibu juga kan nggak mau ya. Karena panjang umur tuh nggak enak. Yang paling itu tepat itu adalah berkah. Seberapapun umur kita yang Allah jatah, ada keberkahan di umur kita. Ulama, imam madhab Asy-Syafi'i, ya, yaitu Imam An-Nawawi. Beliau itu karyanya kan salah satunya apa yang masih dipakai itu
Arba'in Nawawi itu loh, hadis Arba'in Nawawi kita baca. Itu Masya Allah umurnya hanya 45 tahun di dunia. Dan beliau belum sempat menikah. Sudah wafat. Tapi lihat namanya masih menghiasi hasanah keislaman. Karya-karyanya dipakai jadi rujukan. Lihat, keberkahannya luar biasa. Jadi incar keberkahan bukan hanya nominal saja. Harta banyak tapi nggak berkah, pasti akan hilangnya tuh nggak, ya gara-gara apa gitu ya, nggak manfaat. Begitupun apa, rezeki sama. Ini cari incar keberkahan, nilai, adik-adik ngejar nilai keberkahan. Ya, kata Walidain apa? Hidup indah bila mencari berkah, teng 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 teng. Punya rezeki bagiin orang yang susah tolongin. Oh jadi miskin gak mungkin, Allah yang jamin. Hidup indah bila mencari berkah. Halo? Iya tuh, incar keberkahan, hiasi keberkahan. Rumah berkah tuh tandanya apa? Ada tamu. Sering dipakai sholat, dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Itu makanya saya pernah bilang, saya ini dulu mantan vokalis deh. Ya, selalu nyanyi. Oh ternyata nyanyian itu gak ada faedahnya kecuali yang mengingatkan kita kepada Allah. Akhirnya dirubahlah ngaji. Ini serius, ngaji. Lebih baik ngaji daripada nyanyi atau sholawatan lah. Mana aja terserah, yang penting suara kita bagus, arahkan ke arah yang tepat. Apalagi wajah kita bagus, arahkan ke kemana ya? Ya iya, hati-hati, dijaga semuanya. Jadi keberkahan itu salah satu hiasan dalam hidup kita yang harus menjadi sumber utama. Karena bukan soal angka, bukan soal nilai, ya, tapi harus ada makna yang paling luar biasa. Dan yang ketiga, terakhir, ketika kita sudah menempatkan takwa di awal, terus selama hidup kita hiasi dan incar dengan keberkahan. Yang ketiga adalah incar keridhaan Allah, mardotillah. Takwa sudah di depan. Di perjalanan hidup kita hiasi dengan keberkahan. Kita cari berkahnya apa? Berkeluarga, cari berkahnya apa? Makan, berkahnya gimana? Punya gaji, berkah atau tidak? Punya waktu luang, berkah atau tidak? Endingnya, di akhirnya, incar keridhaan Allah. Jadi yang kita incar itu ridho Allah, bukan yang lain. Kalau hanya penilaian manusia itu menilai kita tuh hanya paling sebentar. Kita dengan manusia, saya ketemu dengan kalian, dengan ibu bapak sekalian, Masya Allah, paling hanya berapa menit, udah gitu berpisah. Kita suami istri pun sama, bertemu pun gak sampai berhari-hari itu 24 jam terus barengan, enggak, ada kalanya dia harus berpisah. Entah ke mana, entah ke warung, entah ke kamar mandi, pasti berpisah. Tapi Allah Azza wa Jalla 24 jam full, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah menyaksikan kita. Maka yang kita incar, wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi kita. Dan kita incar ridho Allah saja. Apa saja ridho Allah? Semua aktivitas kita. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah beliau dengan anaknya Nabi Ismail membangun bangunan Ka'bah, langsung seraya berdoa apa? Minta diterima, ya Allah terimalah hasil daripada ini. Makanya kalau bisa ini amaliyah bagus nih ya, sebelum kita tidur berdoa kepada Allah, minta, ya Allah ridhoilah apa-apa yang telah aku perbuat hari ini. Tuh, baru bisa kita tidur nyenyak. Seperti almarhum Mbah Maimun Zubair, beliau ulama luar biasa, ya, mengajarkan ada seorang ibu wanita, dia datang kepada Mbah Maimun cerita tentang ya kehidupan keluarganya gitu ya. Dan Mbah Maimun mengatakan apa? Ini saya pernah dengar.
Sebelum tidur tuh kalau bisa ibu-ibu pijitin suami, ya pijitin sambil minta ridho. Papa, apa manggilnya bu? Papa ya? Halo? Hah? Beb. Apa tuh panggilannya? Bapak-bapak apa dipanggil apa sama ibunya? Carilah yang lebih. Jangan kalah sama anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu ya Allah panggilannya Beb, Abi, Umi, sampai ada itu ya Allah ngeri. Tahun 2015 atau 2014 saya lupa itu ada screenshot WA, ya Allah komunikasi suami istri kelihatannya, tapi ternyata bukan. Awal-awalnya ini mohon maaf gini, sayang, bukan, panggilannya papa mama. Ya, mama, sepertinya 3 minggu ke depan kita tidak akan bertemu. Dibalas saja, ada apa papa? Ini kayak suami istri kok kelihatannya. Saya kaget ketika percakapan di bawahnya itu. Ada apa papa? Dibalas sama si laki-laki ini, tidak ada apa-apa mama, titik. Namanya wanita, biasa wanita itu butuh kejelasan. Ya, jangan dikasih PHP, kasihan. Dia itu butuh dilindungi. Setuju? Merasa yang ini. Lanjut. Ketika itu dibalas sama si wanita ini, ya itu udah dasar wanita itu butuh kepastian, balasannya panjang. Ada apa papa? Apakah papa sudah tidak sayang lagi sama mama? Tolong jelaskan. Tanda tanya. Jawaban si laki-laki ini, ya Allah, bikin gelus dada. Apa jawabannya? Besok papa mau disunat. Tahu sunat? Tahu sunat? Kata Mail, sunat tuh dipotong kita punya. Sensor. Kata Mail dibilang upin-ipin itu loh. Ya Allah, besok papa mau disunat. Pesannya apa? Tolong mama jangan dekat-dekat sama anak kelas 6. Ya Allah, berarti dia itu kelas 5 SD atau kelas 4. Masya Allah. Jawaban si mama si perempuannya, baik papa, mama akan tetap setia sama papa. I love you forever. MUACH. Ya Allah, nih masih anak-anak, masya Allah. Makanya bapak ibu kita jangan mau kalah sama anak-anak, panggilannya aja mesra. Nabi saja manggil istrinya itu ya Allah, ta'ali ya Humairah, kemari wahai yang kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah itu kan putih gitu ya, terus ada merah merona, dan itu murni bukan karena make up, bukan karena bekas ditampar. Makanya suami itu kalau manggil istri itu yang lembut, buntelan. Yang benar, dia kan nggak tahu ya panjangannya apa bun itu ya. Ada juga manggil Saiton. Senangnya. Lagi, incar ridho Allah. Ridho Allah bagi seorang anak ada di ridho orang tua. Makanya kalian manut, bakti sama orang tua. Jangan ngarang. Nih om, siapa? Pengalaman demi Allah, lulus SMP nilai saya bagus, bahkan masuk 3 besar. Nilai saya tinggi, name saya tinggi. Guru-guru semuanya sudah yakin, wah Rian ini masuk ke Semani SMA Negeri 1 Ciawi, unggulan favorit di Bogor. Pasti masuk.
nilainya tinggi. Ternyata ayah saya memasukkan saya ke pesantren Pondok Modern As-Salam. Kaget, ada salah satu guru demi Allah ini ketemu di jalan, namanya Pintauli Sinaga, asli Medan. Dia gimana? Sudah daftar kamu? Ya, gak jadi bu. Kenapa? Gitu ah. Ya salah Medan. Mas, ada orang Medan. Mau apa? Mau gimana kau? Oke Jogja. Ngapain? Beli gudeg. Lanjut. Itu di jalan kaget, saya marah dia. Kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi? Ayah masukin ke pesantren bu. Ah, bapak kau itu tahu. Ini ibu besar. Itu besar, bukan beser. Nggak jadi masuk. Akhirnya beneran. Saya ngikut saja orang tua. Perjuangan masuk pesantren, masya Allah, padahal bahasa Arab belum tahu, bahasa Inggris sudah bisa, disiplin ketat di sana. Kaget masuk taksifi dari SMP. Ya Allah, itu karena keberkahan kita. Yang penting orang tua ridho. Padahal saya waktu masih SD SMP ngomong di depan nggak bisa, nggak berani. Demi Allah kelas 6 itu pernah dipanggil, Rian masuk, maju ke depan. Ngapain? Nyanyi Indonesia Raya. Hanya nyanyi Indonesia Raya. Saya nangis. Indonesia. Karena nggak pede berdiri di depan. Gredeg. Tapi sekarang ya Allah, saya itu ngerenungin, kok bisa ya? Padahal dulu waktu SD kelas 4, saya nilai rapot itu merah semua. Tapi bangga, kenapa? Saya beda sendiri, yang lain hitam. Merah dong. Loh ya iya, ingat kata Bob Marley. Bob Marley pernah mengatakan, mereka mentertawakan aku karena aku berbeda. Tapi aku mentertawai mereka karena mereka sama. Wih, keren gak? Kemana ini kok ngomongin Bob Marley? Ceramah. Nah, sedikit lagi lah ya. Jadi rindu Allah penting buat adik-adik yang masih dalam tanggung jawab orang tua. Rindu Allah terletak pada rindu orang tua. Rindu Allah fi ridho walidain, wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Hati-hati dengan keberkahan orang tua. Dan buat orang tua hati-hati ketika melantunkan kalimat doa untuk anaknya. Hati-hati. Karena marahnya orang tua, kadang-kadang ada orang tua yang gak berilmu, dia ceplos aja, itu bahaya. Makanya ambil hikmah dari kisahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais yang punya ibunda yang selalu ngomong marahnya itu. Sana kamu keluar, main di Masjidil Haram, biar kamu jadi imam Masjidil Haram. Ya Allah, padahal masih kecil anaknya. Terus kalau marah, ngomongnya keluarnya itu aja. Jadi terulang-ulang jadi buah doa. Nah maka posisi kalau anak-anak orang tua ridho Allah terletak. Kalau sudah menikah, misalkanlah perempuan sudah dinikahkan oleh ayahnya dengan lelaki pilihannya, maka ridho Allah terletak pada ridho suami. Kalau laki-laki nggak terputus, ridho kalian masih di orang tua kalian, terutama ibu. Laki-laki itu walaupun sudah menikah dengan punya pasangan, punya istri, tidak ada putusnya dengan orang tua, terutama ibunya. Makanya ada ya di Arab Saudi pernah terjadi kakak beradik laki-laki membawa orang tuanya ke meja hijau, ke pengadilan. Kakaknya mengatakan, Tuan Hakim, tolong putuskan biar ibu saya, orang tua saya hidup dengan saya. Saya punya gaji sekian, saya punya perusahaan ini, saya sanggup untuk menemani ibu saya. Adiknya gak mau kalah. Tuan Hakim, memang saya kurang secara ekonomi, tapi saya butuh kasih sayang. Saya punya kesempatan. Saya ingin Tuan Hakim untuk tetapkan ibu tinggal bersama saya. Dua kakak beradik rebutan hak asuh orang tua. Itu di Arab Saudi, di negeri Konoha. Ada ya, justru malah orang tua dibawa ke pengadilan rebutan warisan. Tahu di mana itu? Nggak ada di Indonesia, nggak ada insya Allah. Ya, aman, cincai dah. Ya Allah, yuk kita renungkan bahwa ridho Allah itu lebih utama.
Penggalan terakhir, lebih baik Allah ridho kepada kita walaupun seluruh manusia mencaci, memaki, merendahkan kita, bahkan menjelek-jelekan kita. Tapi Allah ridho daripada seluruh manusia memuji kita, menghormati kita, menyanjung-nyanjung kita, tapi Allah murka terhadap kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena yang kita lihat cukuplah ridho Allah saja. Minta sholat kita diridhoi oleh Allah, minta puasa kita diridhoi oleh Allah, minta ilmu kita yang kita kejar, kita tuntut di pesantren, di sekolah, dimanapun, minta ridho Allah. Dengan cara apa? Ridhonya guru. Karena orang tua itu terbagi menjadi dua. Orang tua secara biologis, yang kedua orang tua secara asuh ataupun yang dia guru-guru kita, itu orang tua kita. Jangan berpikir orang tua hanya orang tua yang biologis. Jadi orang tua itu terbagi menjadi dua, orang tua biologis dan orang tua yang mendidik kita. Mereka orang tua kita. Sehingga ketika kita dapat ilmu dari mereka, mintalah ridhonya, mintalah ikhlasnya. Hati-hati ketika kita berani kepada guru-guru kita. Na'udzubillah min dzalik. Ridho Allah akan Allah cabut. Nah, inilah 3 poin yang bisa memotivasi adik-adik dalam beribadah, dalam rangkai langkah demi langkah di sisa umur yang entah berapa lama lagi. Buat ibu-ibu juga semuanya, ayo kita Bapak Ibu sekalian semangat bahwa dunia ini ada hanya untuk kita jalani dan kita syukuri. Dunia ini ada bukan untuk kita gapai, kita genggam, apalagi kita simpan di hati. Hakikat terakhir, kalau kita analogikan dunia itu seperti sepatu, sepatu itu tempatnya di kaki, bukan di hati. Ya, kalau sepatu disimpan di hati, melihat sepatu orang lain lebih bagus, mudah iri hati. Ketika sepatunya hilang, gampang sakit hati. Karena yang disepatuin hati. Paham maksudnya? Ada orang punya sepatu tuh sayang banget, disimpan di hati. Apa-apa nih. Sama harta kita, sama anak kita, titipan Allah, pasangan kita, jangan disimpan di hati. Tempatkan di posisinya. Kalau ditempatkan di hati, melihat pasangan orang lain lebih bagus, lebih pinter, lebih gitulah, gitu ya, cincai. Malah iri, dia mah lebih ini tuh. Dan ketika hilang pasangan kita atau anak kita, hilang, meninggal dunia, gampang sakit hati, menyalahkan Allah. Karena yang menyimpannya di hati. Yang kita simpan di hati cukuplah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa bermanfaat dan menjadi penyemangat kita semuanya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan tahun ini, kita berharap semoga Allah terima, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah jadikan kita golongan orang-orang hamba-hamba yang memperoleh derajat la'allakum tattaqun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ada pertanyaan atau tidak? Kalau misalkan cukup, dan saya akhiri. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oh, ada ini, door prize. Oh, saya yang nanya atau yang bertanya yang dapat? Anak saya? Baik. Nah, santri juga. Oh, mau tanya? Oh ya, yang bertanya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang
benar yang begini karena nggak itu. Terus gimana kata itu? Terus gimana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ibu yang ingatkan kita, makan sambil berdiri itu ada hadisnya. Kalian yang makan berdiri karena ada ismu aman, hati-hati. Itu ada semua. Jadi ada dua hadisnya, Bu, dan ini perlu kita kombinasikan. Jadi ternyata boleh kita minum sambil berdiri juga, ya. Tapi lebih diutamakan adalah duduk. Satu, kalau kita makan sambil berdiri gitu ya, dan kita ingat, maka lebih baik dimuntahkan. Itu lebih baik. Minum sambil berdiri lebih baik dimuntahkan. Tapi ternyata ada sebuah riwayat pun, hadis riwayat Ahmad, dikatakan Nabi pernah minum sambil berdiri. Bahkan adiknya Syekh almarhum Syekh Ali Jabir, adiknya itu pernah ngasih contoh dalam sebuah tayangan video singkat. Beliau malah ngasih contoh minum air kelapa secara berdiri gitu ya. Karena beliau pun menegaskan boleh minum sambil berdiri gitu ya. Cuma lebih utama duduk. Dari sisi ilmu kesehatan akan ada perbedaan. Jadi ibu kita tinggal memilih mau yang mana. Ya, satu lebih diutamakan adalah minum makan sambil duduk. Kalau nggak ada tempat duduk gimana? Senderan ke tembok. Nah, misalkan kita lagi kondangan. Nah, biasa itu kan di kondangan terus sudah disediakan tempat. Biasa kalau orang-orang kaya kan gitu ya, ngikutin budaya-budaya sono. Itu senderan ke. Kalau santri-santri sudah pada berani, pada duduk. Nah, itu lebih diutamakan, gitu ya. Tapi boleh minum sambil berdiri boleh. Jadi bukan, sehingga kalau kita kombinasikan antara dua hadis ini masuk kategori bukan dosa. Nah, gitu loh. Jadi kalau minum makan sambil berdiri itu tidak termasuk dosa. Hanya ada banyak mudaratnya. Satu, disenangi oleh setan. Setan justru malah menemaninya. Bahkan ketika kita lalai dalam berdoa, itu setan ada yang ikut dengan makanan kita. Ikut makanan kita. Nah, ketika kita ingat di tengah-tengah langsung baca doa. Pernah Nabi mengatakan apa? Nabi pernah mengalami ini, dan si fulan yang Nabi lihatin lagi makan lupa berdoa, terus dimuntahkan bukan dimuntahkan sudah ditelan terus baca doa. Nabi langsung bersabda, "Ya fulan, aku melihat engkau tadi lupa baca doa." "Iya ya Nabi." Dan ketika engkau membaca doa setelah di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah baca doa, aku melihat setan keluar lagi dan memuntahkan makanan itu. Nah, itulah keberkahan ketika kita makan kalau pakai baca doa dan duduk sebagainya. Itu hanya keutamaan saja. Begitu Ibu. Nah, Ibu berhak mendapatkan. Oh iya. Yang kedua, monggo. Gimana Bu? Kurang jelas? Tapi saya dalam itu dulu mendapatkan pelajaran. Itu kalau makan itu tidak boleh bersandar dalam hadis yang oh iya. Betul, iya. Oh ya. Begini, jadi saya praktekkan ya, bersandar ketika kita nggak ada, sama sekali nggak ada tempat duduk, maka bersandarnya seperti ini. Nah, ini seolah-olah sudah dikategorikan duduk. Tapi kalau bersandar yang dibenci itu yang bersandar begini. Baca Al-Quran, makan, pengajian sambil bersandar tanpa ada uzur. Langsung berarti. Nah, ini itu memang ada ada hadisnya dilarang. Nah, betul. Jadi tadi kalau memang dilarang, ibu masuk meyakini harus duduk dan tidak ada tempat duduk, maka salah satu caranya seperti tadi sadar. Begitu. Nah, bagus. Terima kasih Ibu sudah diingatkan. Ada lagi yang Ikhwan? Ayolah, Bapak, siapa? Oh ada. Oh ya. Bapak dulu. Biar selanjutnya. Tapi lain lah ya. Oh, di lain tema? Boleh. Sekarang ini, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Warisman ya. Ya, Warisman. Ya, kenal saya. Oh, Mungkin udah kenal ya. Di daerah sana ada itu nama Warisman. Kalau di Jogja ini Warisman. Warisman. Ya. Oh, yang kita tanyakan karena
hubungannya dengan apa itu, ini di bulan Ramadan, dan sebulan Ramadan itu kita menjalankan sholat id ya, Menunaikan sholat id. sholat id. Nah, Oh iya. nah, sekarang ini setelah adanya 2021 itu ya COVID ya, itu pada waktu itu sholat id itu diadakan di masing-masing, ada yang di rumah, ada yang di masjid, atau ada yang di pelataran dan sebagainya. Sehingga untuk kekompakan umat Islam itu berkurang, sehingga sampai sekarang itu masih apa ya, istilahnya masih berlangsung seperti itu. Nah, untuk itu maka kami mohon pencerahan bagaimana gitu. Sekarang itu di wilayah kami ya, Sendang Tirta ini, itu masing-masing itu menginginkan itu sholat idnya itu di masing-masing tempat ibadahnya masing-masing. Jadi bukan di lapangan lagi. Dan itu bagaimana menurut sabda Nabi. Mungkin hanya itu yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, ini imbas daripada COVID kemarin ya, ada efeknya luar biasa, memang betul ya. Namun selama syarat, ketentuan, rukun-rukun ketika khutbah dan minimal berapa jamaah sudah terpenuhi, sudah sah. Hanya berkurang ya tadi, syiarnya jadi berkurang. Hanya nilai syiarnya saja. Karena apa? Misalkan satu kelurahan itu dihimpun semua berapa masjid, titik kumpulnya di lapangan. Nah, itu jadi syiar. Bahkan kalau sholat id itu bukan hanya orang yang bersih, suci saja. Orang yang sedang berhalangan pun dianjurkan mereka datang ke tempat dilaksanakannya sholat id. Bukan untuk sholat, hanya datang saja. Ibu-ibu yang punya bayi pun itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW datang. Semua orang, karena ada nilai syiarnya di situ, kebersamaannya, keberjamaahannya. Jadi salah satu nilai poin ketika sholat id atau idul adha atau idul fitri gitu ya, semua orang yang lagi berhalangan pun, masya Allah, itu dianjurkan untuk datang kumpul satu padu di situ. Nah, kalaupun sekarang ada imbas dari fenomena COVID kemarin, nah itu kembali lagi ya, itu PR kita. Sebetulnya itu PR kita bersama. Kalau memang dulu sudah terkumpul 5 masjid jadi satu, sekarang malah masing-masing. Nah, kita merangkainya kembali bagaimana? Karena memang ya COVID itu kita sikapi salah satunya adalah ujian buat kita. Ya, kita gak bisa menyalahkan. Tapi selama rukun, ketentuan, syarat-syarat sholat ibadah Idul Fitri, Idul Adha-nya terpenuhi, ya sudah terlepas itu saja. Yaitu aja. Jadi nggak ada lagi. Yang kedua masih berhubungan ya. Oke, gimana? Yang kita dengar ya untuk saat ini atau yang sudah berlalu seperti itu, ada beberapa itu niatnya bukan niatnya itu mencari dana untuk sesuatu untuk ini. Jadi istilahnya itu untuk membangun atau untuk apa, sehingga sampai sekarang ini setelah istilahnya masjidnya jadi udah terus berlanjut sampai sekarang. Pengumpulan dana. Kalau itu urusan niat, mereka panitia dengan Allah yang lebih tahu. Hak prerogatif Allah. Jadi memang penting ya kita ketika meneruskan niat semuanya. Makanya ya kalau ada niat tertentu dari pihak-pihak yang memang mengkoordinir dua-duanya, kemudian ini dialokasikan buat ini, bagus memang. Tapi setelah terjadinya bangunan masjid, akhirnya mereka memisahkan diri, itu kembali lagi kepada urusan mereka dengan Allah. Kita tidak bisa menilai, wah dia salah, wah dia terlalu mengeksploitir, kita tidak punya kapasitas untuk menilai. Begitu aja. Ya kita saling doakan saja. Besok mudah-mudahan dan sepertinya untuk ormas terbesar di Indonesia besok sama. Idul Fitrinya tanggal 1 Syawal. Tanggal 10 April ya, Masya Allah. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada saya nanya. Halo, sudah tidak ada? Ada yang mau nanya? Oh, Ibu monggo. Apa? Baca Quran? Oh, posisinya tengkurap.
Oh, santai gitu ya, sambil ngerokok juga. Baik, Bu kolera. Oh, disuntai ibunya. Gini, Al-Quran, hadis, ini sesuatu yang tidak jangan disamakan dengan yang lain. Pernah ada seseorang datang kepada Imam Malik bin Anas, seorang ulama karismatik, ulama besar Imam Madhab. Beliau didatangi oleh seseorang yang ketika itu sudah bagus lah pakaiannya biasa. Datang tamu ke rumahnya, mau ketemu Imam Malik, oh ya ada apa? Gimana? Imam Malik ketika itu menyambut si fulan dengan kaos dia. Sudah habis waktunya. Dengan kaos biasa, gitu ya. Ketika ditanya, ya fulan, ada apa? Wah Imam, saya kesini pengen belajar. Oh belajar apa? Pengen menyimak uraian tentang hadis. Oh, belajar hadis? Iya. Yakin? Sebentar. Beliau langsung masuk ke rumah, ke kamarnya. Ganti baju, pakai jubah, pakai sorban, imamah, pakai minyak wangi. Datang, duduk, hanya untuk menyampaikan hadis. Bayangkan. Apalagi Al-Quran. Ini adalah keutamaan seorang yang sudah alim, sudah tahu tentang keilmuan. Etika ketika menyentuh Al-Quran gak akan sembarangan. Nah maka dalam hal ini hati-hati ya ketika kita membaca Al-Quran. Masa dia sambil baju celananya pendek sambil makan ya seperti kita sholat. Kita sholat boleh enggak? Mohon yang laki-laki hanya pakai kaos oblong atau lekmong. Lekmong itu apa namanya ya? Kelek katemong. Apa namanya? Ya atau pakai celana saja sampai udel gitu, dari udel sampai lutut. Boleh tidak? Nah, secara hukum fikih itu kan sudah menutup aurat. Ya, dibolehkan kalau benar-benar bahasa tingginya mutor. Kepepet, nggak ada penutup gitu ya, di hutan rimba kesasar sholat, wah baju ketinggalan gimana sholat dengan yang penting tertutup aurat. Tuh mutor, makan daging babi haram, tapi ketika mutor kepepet nggak ada lagi makanan, makan secukupnya. Tuh dibolehkan dalam ilmu fikih dibolehkan. Nah maka hati-hati kita ketika baca Al-Quran. Oh kalau pas lagi nggak ada kepepet dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi kalau sembarangan maka kita tidak punya etika dalam memposisikan Al-Quran. Begitu. Menghafal, nulis, nulis Al-Quran. Oh nggak pakai Al-Quran? Oh enggak. Selama bukan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Al-Quran dan hadis usahakan kita punya etika. Nah etika kita itu akan dilihat oleh Allah. Sejauh mana kita menghormati Al-Quran gitu ya. Seperti itu. Ada lagi? Oke, pertanyaan ya. Nomor 1. Sebutkan 3 poin materi kita pada pagi hari ini. Duluan. 1 ketakwaan, menghiasi dengan keberkahan, ridho Allah. Baik, bos. Nomor 2. Siapakah nama anak Umar bin Khattab yang dinikahkan dengan gadisnya? Siapa? Asim bin Umar. Baik. Pertanyaan nomor 3. Ini jatah yang putra berapa? Oke. Kalau itu 3 ini udah sama Ikhwan berarti sudah. Pertanyaan nomor 3. Siapakah nama sahabat Nabi yang mendapat julukan singa padang pasir? Nah, siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Iya. Baik.
Siapakah nama sahabat yang mendapat julukan pedangnya Allah? Gak laku. Gak habis 3. Siapa namanya? Pedangnya Allah. Saifullah. Siapa? Khalid bin Walid. Iya betul. Pertanyaan nomor 4. Udah mulai cie. Cici-cuit. Lagi. Pertanyaan keempat. Nabi siapakah yang pernah Nabi siapakah namanya yang menjadi gurunya Nabi Musa alaihissalam? Nabi Khidir alaihissalam, betul? Iya. Pinter. Nabi Khidir. Pertanyaan berikutnya. Nabi siapakah? Siapakah nama Nabi anak dari Nabi Ibrahim? Ada 2. Siapa? Sebutkan. Oke, Bu. Ismail dan Ishak. Iya betul. Ibunya berdua. Iya. Ismail dan Ishak, bukan Ishak. Kalau Ishak itu temannya Ateng. Si Ateng tahu nggak? Si Ateng dulu. Ishak. Masih ada? Kamu? Gimana? Bapak-bapak. Santri putri. Oke, santri putri 1, 2 bapak-bapak. Bapak-bapaknya ada berapa nih? Ada 2. Masya Allah. Bapak yang pakai baju putih sudah dapat. Tadi karena sudah bertanya. Oke. Sekarang yang 1. Pertanyaannya Pak. Udah kayak mau ujian. Malaikat siapa? Nama malaikat yang menjaga surga. Ridwan. Betul. Iya. Baik kawan. Buat Mar'ah, buat yang ini perempuan. Satu lagi. Siapakah nama wakil presiden Indonesia yang pertama? Nah, ini. Muhammad Hatta. Iya betul. Kelas? Oke, baik ya. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini betul-betul mendatangkan rahmat, keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan cintanya. Semoga di sisa umur kita bisa memaksimalkan usia kita, umur kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.